Oke. Customer service-nya ramah enggak, Bu? Ramah lah. Kita ada standar. Nah, di rumah sakit, aku harus minta rujukan ke FKT lah. Rujukan itu tidak diminta. Rujukan itu yang mengeluarkan sesuai kewenangan adalah dokter yang merawat. Gitu. Itu artinya kan sudah ada foto yang menakutkan itu kok masih itu. Mitos atau fakta tentang bahwa obat yang diberikan oleh BPJS itu tidak manjur. Itu sugesti atau memang apa ya itu ya? Tapi kalau nanti kondisinya di satu daerah itu sudah sudah 98%. Kabupaten Blitar nih misalkan. Amin, ya Allah. Oh, oke. Itu nanti bisa daftar langsung. Besoknya langsung dilayani. Iya, satu juga. Weh, Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Radar Blitar TV. Kalian sudah punya kartu ini belum? Kalian sudah punya kartu ini apa belum? Ini kartu sakti ini. Kalian kalau belum punya kartu ini, satu, jaminan kesehatan Anda ini, wah, kesehatan sekarang semakin mahal, Cah. Ada lagi, dasar SIM. Tapi kita mau bahas kartu sakti ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radar Blitar ini. Narasumber yang kompeten. Siapa dia? Langsung kita spill, Cah. Saya masuk. Iya, Pak. Beliau adalah Dokter Ike dari BPJS Kabupaten Blitar. Sehat selalu ini. Siap. Tepuk tangan dong. BPJS ya. Dokter Ike sehat, Bu? Alhamdulillah. BPJS itu sehat-sehat gitu. Suwet banget ini. Suwet. BPJS kesehatan ya. Dokter Ike. Nah, kita itu kan, jadi saya ini kan istilahnya jadi orang awam ya toh. Jadi orang awam nih biasanya kalau di warung-warung kopi itu mesti misalnya masalah politik kemarin ya toh. Terus ada masalah kesehatan. Apalagi ini kan musim pancaroba toh, Dokter Ike. Ya Allah, ini kan banyak yang flu, batuk. Semua penyakit bermunculan ya toh. Mulai penyakit fisik dan hati. Wah. Asal nggak penyakit mental. Siap, Dokter Ike. Nah, kita itu pengen istilahnya pengen tahu lebih dalam lagi tentang BPJS. Apalagi BPJS Kabupaten Blitar nih. Yes. Tepuk tangan dong. Hai. Moga Dokter Ike dengan sapa-sapa dulu. Apa jenenge sobat BPJS? Apa ya kita peserta JKN sih sebetulnya. Siap. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Ike, saya Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar. Kami berkantor di Kanigoro. Monggo kalau mampir ke kantor kami. Oke. Mananya pendopo? Sebelum pendopo, jadi baratnya. Baratnya. Monggo. Kota ya loh. Kabupaten maksudnya. Jadi kami sudah di BPJS itu lahirnya 2014 ya sebetulnya. Kalau di Kabupaten Blitar kita sempat pindah dulu di Wlingi, kemudian pindah Talun, terus sekarang pindah di Kanigoro. Kita mendekati pusat keramaian itu. Yes, iya dong. Pusat pemerintahan. Layanan masyarakat harus ada di pusat keramaian. Artinya dari 2014 berarti sudah hampir 10 tahun ya. Sudah BPJS 2 kali perjalanan perpindahan tempat ya. Dokter Ike. Nah, Dokter Ike, istilahnya gini, kita itu juga julid tentang istilahnya BPJS Kabupaten nih ya, istilahnya masyarakat yang sudah mendaftar atau capaian masyarakat yang sudah mendaftar itu berapa sih? Untuk Kabupaten Blitar? Iya, Kabupaten Blitar dong. Kalau Kabupaten Blitar saat ini masih di angka 73,8% kurang lebihnya. Dari total penduduk. Kalau nggak salah 1,2 ya. Kalau Kabupaten Blitar. Jadi kurang lebih ada 900 ribuan yang sudah mendaftar sebagai peserta JKN dari berbagai segmen. Kenapa saya sebut segmen? Karena banyak macamnya, dari ada yang
iurannya ada yang PBI, ada non PBI. PBI Oke, itu apa itu? penerima bantuan iuran. Oh, Nah, penerima bantuan iuran itu ada yang dari pusat, iurannya dibayari dari pusat sama dari pemerintah daerah. Oke. Nah, yang ada ya? ada untuk Itu masyarakat tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Mboten. Oh. Jadi iurannya dibayari penuh oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Wow, Dan oke. ada peserta yang non PBI. Non PBI itu ada yang mandiri, yang bayar sendiri Iya, setiap bulan iya, itu. iya, iya. Kemudian ada yang PPU, pekerja penerima upah. Kemudian ada BP. BP itu bukan pekerja. Oh. Itu pensiunan, veteran. oke, Nah, oke, itu oke. masuk di situ. Siap. Kalau per segmen yang paling banyak memang PPIN Itu yang dibayari oleh pemerintah pusat. Oh, Di Kabupaten Blitar kurang lebih 500.000 Oh, dari lebih dari total penduduk. Oke. 508.000 kalau nggak salah. Wah, Nah, banyak terus ini. di bawahnya lagi peserta mandiri atau peserta PPU, Yo. PBPU Oke. itu 155.000 sekian. Mandiri itu ya. Mandiri. Oke. Kemudian di bawahnya lagi peserta PPU yang pekerja tadi, pekerja Yang penerima perusahaan upah. itu. Oke. Perusahaan 154.000. Di bawahnya ada PBPU Pemda atau Loh. PBID. Itu yang Pemda malah di bawah Bu ya. Ini loh Bu, secara analogika ya. Yang pemerintah pusat lah ini saya Oke. tidak apa singkatannya yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten ini seharusnya lebih tinggi daripada yang di mandiri dan perusahaan. Nggih, memang ya mungkin prioritasnya di pemerintahan daerah mungkin masih belum. Tapi kalau ya tapi supportnya pemerintah Kabupaten Blitar ini luar biasa, sudah benar-benar memaksimalkan anggaran yang ada untuk Ya. Dan cakupannya memang masih di 76.000 kurang lebihnya. Oke. Mudah-mudahan nanti nambah tahun Nah, depan, ayo insya Allah. obrolan warung kopinya yang kemarin membicarakan politik ya toh. Harapannya kan semua masyarakat Kabupaten Blitar ini tercover oleh Nggih, harapannya BPJS begitu. dari berbagai segmen. Ya. Ya pusat ya ono ya terus ketika sing kabupaten ini sebenarnya ada alokasi anggarannya dari pemerintah kabupaten. Harusnya ada, karena di undang-undang dan ada Inpres 1 tahun 2022 itu sudah menginstruksikan ke seluruh kepala daerah dan apa ya istilahnya kelembagaan itu stakeholder itu ya. Nggih. Nah, contohnya yang sudah berjalan saat ini ATR BPN. Oke. Nah, Urus beli surat pertanahan Nah, ya. Kalau beli tanah berarti kan punya uang nih gitu Ya. kan. Berarti wajib dong punya Oke. BPJS gitu. Iya benar. Nah, terus apa namanya? Sekarang yang terbaru SKCK sama SIM. SKCK. Oh. Ya. Oke, SKCK. Oh iya. SKCK itu untuk pengurusan SKCK Untuk wajib bekerja. melampirkan wajib melampirkan kartu BPJS-nya yang aktif. Oke. Dan SIM yang baru ini 1 November kemarin pengurusan SIM. Oke. Kulo cah. Malah ndak duwe ngene terus moro-moro ndak iso ngurus SIM, kesemprit wis kapok ya. Karena ada korelasinya nih Bu, antara misalkan yang ATR BPN itu tadi orangnya pasti punya uang dan otomatis ketika belum kesehatannya belum terjamin kan ya waduh sangat disayangkan sekali kan gitu. Terus apalagi ketika orang yang punya SIM itu kan istilahnya jaminan untuk yang misalkan kalau di jalan ada apa-apa kayak gitu kan bisa di cover pakai Nah, kalau kecelakaan ini Mas, yang ada lagi. Kecelakaan itu kami sebagai penjamin kedua. Oh iya. Nah, penjamin pertama jasa raharja. Oh iya, siap. Iya. Tapi kan tetap ada korelasinya. Ada ya, siap. Oke. Wah, ini sangat menarik sekali ya toh. Tentunya harapannya pemerintah kabupaten ayo ya yang Februari nanti akan dilantik. Oh iya. Tolong dibantu ini BPJS. Karena kalau nyen sewu kalau saya keliling itu ke desa-desa itu masyarakat itu nyen sewu dikiranya kita itu membuka pendaftaran yang gratis. Oh. Jadi ibu-ibunya tuh pasti aspeknya gitu ya. Mas, ini daftar yang gratis nggih gitu. Pasti gitu pertanyaannya. Termasuk kalau misalnya saya sosialisasi ke desa-desa itu kan rutin gitu, hampir tiap minggu. Itu kalau daftar gratis pripun ya itu lainnya. Oke. Nah, kalau yang PBIN itu kan
dari dinas sosial nggih. Nggih. Dari desa, usulan dari desa kemudian ke Dinsos. Oke, BPID pun juga sebenarnya sama dari Dinsos juga, tapi koordinasi dengan dinas kesehatan. Oke, Nggih. PPIN ini lebih kayak ke KIS, Jamkesmas itu ya. Bu? nggih, Oke. tapi ya itu kadang waktu tunggunya kan lama. Tergantung alokasi anggaran juga mungkin nggih. Gitu. Iya. Wah, ini tapi harapannya memang 100% ini masyarakat Harapannya Kabupaten begitu, Blitar nggih. tercover oleh. Iya. Bu, kalau daerah-daerah lain bagaimana sih, Bu? Pripun? Daerah-daerah lain? Daerah lain yang hampir sama jumlah penduduknya dengan Kabupaten Blitar itu Nganjuk, Kediri, sudah UHC. Yang terbaru ini Trenggalek. Trenggalek sudah UHC. UHC dalam artian apa? UHC itu Universal Health Coverage bahasa kerennya. Universal, artinya Iya, secara jadi secara keseluruhan di Oke. satu dati dua Oke. itu terjamin seluruhnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau Oke. JKN tadi. Oke, yang disebut-sebut sama Pak Emil kemarin ya UHC ya. Nah, ya itu, Iya. itu. Terus- Nah, Trenggalek barusan ini, Trenggalek kemarin 1 Desember kalau kurang lebihnya. Berapa persen, Bu, untuk mencapai UHC? Minimal itu? 98%. Wow, berarti Trenggalek besar. Keren. Merokat ya. Semoga Kabupaten Blitar segera. 73 ini. Iya, 73. siap. Tentunya dari BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar juga menggenjot terus, Bu, dengan program-programnya. Ye, kalau kami terus terang kami mendorong di kepesertaan mandiri sama PPU. Oh, itu ya. Ye, Leading yang sektor Anda ya. iya. Ya. Kalau yang PBID dan WBN, nah ini kalau WBN di pusat lah jelas ya, ke Kementerian Sosial. Tapi kalau dari PBID kan saking pemerintah daerah, Siap, dukungannya ini siap. kan. Kalau kami dari PPU atau pekerja, kemudian peserta mandiri, Iya. kami tuh peserta mandiri per bulan rata-rata 3.000 sampai 4.000 loh Mas Anggi. Wih, Nambahnya. kenaikannya? Iya. Wah, kok kayak nambah follower Radan Blitar ya. Lah. Nggih. Itu. Tapi ya itu nyon sewu angka keaktifannya pembayaran iuran untuk peserta PBPU atau peserta mandiri di Blitar itu hanya 59%. Waduh. Artinya Yang lain gandol. di masyarakat itu nyon sewu daftarnya itu pas butuh pelayanan. Ini kelakuan mitigasi masyarakat yang tidak. Nggih, itu jadi Iya. setelah bayar berobat, setelah itu sembuh ya sudah pun dada babai. Kolorone, Gitu. bingung nih. Nggih, itu yang terjadi fenomenanya dinamikanya begitu. Iya. Kalau di Kabupaten Blitar. Oke, Bu. Nah, ini kan artinya ketika PBID ya, ini saya angan-angan secara global PBID ini nanti dibiayai oleh daerah. Ini 25% aja. Nah, itu kayaknya sudah UHC gitu. Ya, 98. mudah-mudahan. Nah, Mudah-mudahan ini nambah 20% ya. itu. Bu, dah, Bu, disepil 25% ini effortnya seperti apa sih bagi daerah? Untuk alokasi anggaran, oh, kira-kira alokasi gitu anggaran, kan nggih. itu kan Kalau sekarang yang sudah berjalan itu kurang lebih 76.000 peserta dari PBID itu per bulan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu 2,7 kurang lebih 2,7 miliar. Siap. Berarti ketika nambah Kalau lagi 25%, ya tinggal nambahkan. oke. Kalau yang ini sudah berapa persen, Bu? Kalau yang sekarang PBID ini berapa persen? 9 kalau nggak salah 9%-an kurang lebihnya. Yang 7 sekarang sampai ini 9. yang running 9%. Nggih, 7 sampai 9% kurang lebih ini nanti Kalau apa ya, 25 hitungan berarti kasarnya. 3 kalinya lagi. Iya. Tapi memang kesehatan ini mahal Iya, memang. nggih. Mahal di saat butuh. Oke, makanya jaga kesehatan. Betul, ya, nggih. aja udan-udanan. Oh, FOMO lari-lari pas udan-udanan yo panggal loro. Masuk angin. Masuk angin. Siap. Ada lagi yang pengen disebut tentang BPJS Kabupaten Blitar? Oh ya, kita ada program tadi selain SKCK, SIM dan ATR BPN tadi. Yes. Kita saat ini bekerja sama dengan pihak desa, dengan PMD. Namanya Desa Pesiar, Mas Anggi. Di berapa desa Di itu? 20 desa. Oke. 20 desa, ini ada Desa Pesiar. Itu pesiar itu singkatan, bukan jalan-jalan naik kapal pesiar gitu. Tak kira lah healing atau holiday. Itu singkatannya petakan, sisir, advokasi, registrasi. Oke lah, Jadi, masuk lah ya.
desa bekerja sama dengan BPJS, kemudian nanti ada PKS namanya atau MOU dengan kepala desa. Kepala desa nanti menunjuk namanya agen pesiar, karena ini kan juga termasuk SDGs desa juga kan, program JKN ini. SDGs ya kan udah ekonomi kan masuk di situ juga. Ini kan juga ya sebenarnya JKN ini bukan punya BPJS aja, JKN kan punya kita pemerintah, wajib lah ikut menjalankan. Nah, dari desa itu nanti menunjuk agen pesiar nanti melakukan pemetaan. Nanti kami akan berikan aplikasi namanya Edabu Pesiar. Nah, aplikasi ini bisa diakses oleh desa yang isinya adalah by name, by address, by name, by address apa ya? Nama dan alamat. Itu di tiap desa yang masyarakat yang belum punya BPJS. Yang belum punya JKN. Jadi misal namanya Pak Slamet, jadi namanya Pak Slamet. Terus Pak Budi misalnya, Pak Budi di RT ini, RW ini, alamatnya di sini. Nah, itu belum punya BPJS, belum punya JKN, belum terdaftar. Untuk mencatat itu, nah, itu agennya. Nanti agennya akan memetakan, oh ini loh, bener nggak ini orangnya belum punya JKN, kondisi ekonominya gimana? Kalau mampu, diharapkan dia diadvokasi. Ayo Pak, jenengan lo mampu ini daftar, nggak usah nunggu sakit. Kalau sakit, kalau daftar itu kan mandiri kan 14 hari Mas Anggi. Itulah yang nanti akan kita sepi lagi ya Bu ya. Tentang keluhan masyarakat di warung kopi ya. Ya itu nggak bisa langsung. Terus kemudian nanti kalau misalnya si Pak Budi tadi, si warga tadi, oh ya minat daftar, gimana? Cukup mendaftarkan lewat agen tadi. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Kanigoro. Walaupun di Nyun Sewu, di mana Selorjo atau Selopuro atau cukup di desa. Atau ada juga kita namanya BPJS online. BPJS online itu kita juga ada kerjasama itu. Kalau kebetulan di Kabupaten Blitar sudah jalan masih 3. Ada di Udanawu, di Ndoko, sama di Krisik di Gandusari nggih. Artinya itu yang sudah jalan 3 itu yang sudah ada konsultannya atau ada pendampingnya gitu Ibu? Betul, itu jadi kita kerjasama dengan desa tersebut, ada PKS-nya, kemudian nanti setiap hari apa yang disepakati, kita melakukan Zoom meeting. Nah, Zoom meeting itu dengan petugas kami. Ya, yang agen-agen tadi bukan? Sanes, ini beda lagi. Beda lagi? Ya. Bukan desa pesiar? Bukan, cuman kebetulan di Kalimanes sama Krisik ini desa pesiar juga. Jadi biasanya kalau prinsipnya kalau BPJS online itu jadi Zoom meeting dengan petugas kami di kantor. Nanti kalau misalnya ada yang daftar, cukup datang ke balai desa. Nanti misalnya hari Selasa jam 10 ya Bu, bawa persyaratan. Wes nggak usah bawa ini, pokoknya persyaratan ditunjukkan, NIK-nya berapa, nomor rekeningnya berapa, nomor telepon berapa. Nanti milih vaskes tingkat pertamanya di mana. Ya sudah itu nanti di-entry sama teman-teman. Sudah hari itu juga dapat VA namanya, virtual account untuk pembayaran iuran. Gitu. Cah, VA-mu cuma gitu. Tuku Shopee ya. Tuku online. Ini BPJS juga ada VA-nya. Ada. Oke. BPJS online, BPJS. Juga BPJS keliling Mas Anggi. Ada lagi. BPJS keliling itu dengan mobile customer service kita kan ada mobil yang putih ada tulisan BPJS itu keliling ke satu wilayah tertentu. Jadi kebetulan ini kemarin sempat di depan Kecamatan Gandusari. Ada kalau kita di sana 2-3 bulan lah di situ. Terus kemudian ini hari Senin dan Selasa ada di Polres Blitar. Di SKCK sama SIM. Karena kan programnya ini masih baru yang kemarin itu baru jalan. Lah, pendampingan pendampingan. Ana mesti nampani udan lah. Jemput bola lah. Jemput bola kami kalau BPJS keliling. Di situ ada petugas. Nanti tapi ini sifatnya Dropbox, artinya mengumpulkan berkas pendaftaran karena diprosesnya di kantor. Gitu. Hanya tidak langsung bisa. Saja. Misalkan Bu, nanti tinggal nomor HP Mas Anggi, terus nanti VA-nya di WA. Oke, Bu Dokter Ika. Berarti ketika Nyun Sewu nih BPJS atau BPJS apa namanya? Mobil keliling. Mobil keliling yang nempel dengan SKCK ini, layanan langsung ke masyarakat, ke masyarakat. Itu ketika apa istilahnya pengen daftar SKCK nih, terus, kamu belum punya BPJS, kamu harus daftar BPJS dulu. Di mana itu? Sebelah. Itu langsung jadi kayak gini Bu, atau gimana? Nah, sekarang sudah nggak cetak kartu kita.
Kalau kita udah digital nih sekarang. ya kan? Digitalization Dan ya. Oke. digitalization Oke, gitu ya. siap, Jadi siap. kita ada namanya aplikasi mobile JKN yang bisa di-download di handphone. Oke. Di situ isinya ada macam-macam, nggak cuma kartu digital Mas Anggi. Oke, Di oke. situ ada fitur antrian online. Oh. Misalnya peserta JKN mau berobat ke puskesmas. Oke. Mau berobat ke puskesmas, wah kalau dulu kan antri pagi gitu ya, sampai subuh ya, sampai yang antri itu juga sakit ya, gitu. naruh sendal, naruh tas gitu Iya, iya, kan, iya, di iya, depan iya, loket iya. gitu kan. Ini Iya, tasku iya, gitu. iya, iya. Kalau sekarang udah nggak gitu, udah nggak zaman. Sekarang pakai mobil JKN, nanti cukup di rumah, check in, istilahnya nanti berobat kemana, oke. keluhannya apa, Oke. kemudian nanti diklik dapat nomor antrian. Misalnya nomor antrian nomor 3, nanti ada estimasi datangnya jam berapa. Oke. Jadi di rumah masih masak-masak dulu lah, Oke, apa oke. nyiap-nyiapin Terus ternyata apa. sehat duluan gimana, Bu? Lah, itu. Ya alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah kalau itu Tapi ya. tetap datang nggak pernah? Boleh, Bisa dibatalkan nggak, Bu? Bisa Oke. dibatalkan. Bahkan di rumah sakit juga pakai antrian online itu bisa. Nah, ada kartu digital juga di situ. Untuk ngecek keaktifan peserta juga bisa di situ. Jadi nyun sewu ini nanti jadi apa enggak ini? Dipakai apa enggak ini? Disimpan aja itu Oh. era lah. Maksudnya zaman dulu kan dicetak. Nah, Iya. kalau sekarang sudah nggak dicetak kartu Mas. Dan satu lagi, Pripun? kalau misalnya mboten kagungan HP, Ya, ya, mboten ya, kagungan ya. HP Ya, berarti cukup ngagem KTP. Jadi di nomor KTP-nya, di NIK-nya itu sudah ngeling dengan nomor BPJS kesehatan. Istimewa. Nah, iki semaring ini sekarang BPJS tidak perlu retorika, tidak perlu bernarasi, yang penting eksekusi dan deskripsi. Iya. Ya. Saya mau lanjutkan yang Ada BPJS lebih? keliling tadi. Oke. BPJS keliling Ya, itu ya, ya. selain di Polres Akhirnya, saat ya. ini, itu kita juga di Wlingi sama di Serengat. Kebetulan di Puskesmas Serengat sama Wlingi kita juga pendaftaran di situ Setiap juga. hari, Bu? Setiap Senin Selasa di Polres karena Oke. masih pendampingan SKCK dan Oke, SIM. oke. Mungkin nanti kalau kiranya sudah terlatih ya, sudah bisa di sana, nanti geser lagi kita ke desa mana gitu. Oke, artinya atau memang harus, misalkan kan ini mobil keliling ya, kenapa tidak dibikin loket tersendiri aja, misalkan ada anjungannya khusus untuk BPJS Kalau loket, kesehatan? nggih, Ya. kalau loket kami sifatnya kalau di Polres nggih, itu kami kerjasama dengan Polres. Jadi di sana petugas sudah kami siapkan web atau link yang untuk ngecek keaktifan pesertanya. Oke, siap. Oke, istimewa pokoknya BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar sebenarnya istimewa untuk yang mandiri dan ini ya, Bu ya, untuk capaian mandiri dan apa? Yang PID. Ya, bukan yang leading sektor jenengan loh, yang yang PPU. ya, Iya, pekerja. mandiri dan pekerja. Iya. Apa ada perusahaan yang nakal juga, Bu? Enggak mendaftarkan. Ada. Radar Blitar masuk enggak? Nah itu ada perusahaan rata-rata sih ini perusahaan yang mikro nggih, yang belum. Ada juga yang makro juga sih. Itu yang pabrik produknya itu skala sudah- nasional sih, tapi belum juga. Wah, iya, belum 100% di dalam ada. nggih. Anda bapak-bapak bos ini telah mengeksploitasi karyawan, tidak memberi jaminan kesehatan. Pokoknya Radar Blitar ini loh. Oke, Bu. Nggih, jadi Totalnya atau persentasenya? kalau untuk yang PPU, segmen PPU itu 154.000. Berapa ya? Hampir sama sih dengan yang mandiri. Oke. Artinya kendalanya apa, Bu? Ketika PPU tidak mengikutkan. Kendalanya sih mereka mungkin apa ya, masih ya nyun sewu, ada juga yang alah wong itu pekerja saya itu pekerja kontrak biasanya gitu, atau kalau ada stok baru mereka Proyekan datang gitu untuk ya. proyek gitu baru datang. Sebenarnya kan nggak seperti itu kan. Walaupun tenaga kontrak kan juga harus wajib didaftarkan sesuai dengan undang-undang. Oke. Dan sebetulnya iuran kalau PPU iurannya itu lebih murah dibandingkan mandiri. Walaupun anunya sama, Dan kategorinya kelas kelasnya. 2. Oh, wow. Kalau mandiri ini Iya, tadi iya. kita belum bayar. Iya, belum bahas membahas tarif iuran ya, tarif ya. Iurannya itu kalau kelas 1 mandiri Yes. itu 150.000 per orang per bulan. Oke.
satu kakak harus daftar Iya. kalau mandiri nggih. Kemudian kelas 2 itu 100.000, kelas 3 35.000. Oke. Nah, kalau yang PPU itu 5% dikalikan pendapatan gajinya Oh, dia. gaji, ya, Nah, gaji. yang jadi pertanyaan, rata-rata kan pekerja mikro itu gajinya di bawah UMK, Iya, iya, UMR iya, apa iya. UMK ya itu. Nah, itu kalau di bawah itu pengalinya tetap UMR. Karena standarnya kan itu nggih. Kalau di Kabupaten Blitar 5% dikalikan UMR itu jatuhnya 113.000 kalau nggak salah. Kalau 2.200.000 Ya, kalau dikalikan 5% itu 113.000 kurang lebihnya. 113.000 dapat tipe. Untuk 5 orang kelas 2. Pekerjanya, suami atau istrinya dan 3 orang anak. Oke. Itu kalau yang WPU tuh enaknya itu. Dia udah Bayarnya kelas satu? 2. Iya, bayarnya 113.000 itu. Kalau mandiri kan bayarnya Tapi pribadi. kalau sebetulnya 5% itu dibagi 2 lagi Mas Anggi. Nggih. 4% dibayari oleh pemberi kerja, 1% dipotong dari karyawannya. Oh. Jadi kan makin ringan sebetulnya untuk karyawan iya, ya. iya. Itu kelas 2. Iya. Nyun sewu. Itu untuk 5 orang itu berarti bayarnya cuma satu. Ya, 113.000 itu. totalnya. Kalau mandiri bayarnya personal. Iya. Kalau mandiri kan satu-satu, misalnya kelas 2 Iya. 100.000 ya. Itu kali 5. Satu kakak 5 ya udah 100.000 kali 5. Terus ada satu kemudahan lagi, Bu. Saya kan punya orang tua dan mertua. Oke. Itu juga tambahan. bisa Ya bisa. 1%. 1%. Kalau pekerja, Iya, enaknya iya, iya. itu. Ayo, bos-bos ini ben dicintai oleh karyawannya ya toh. Betul. Ben ndak mek trimo dadi sapi perah tok. Oke. Bu, istilahnya itu tadi BPJS kemudahan-kemudahan ya toh, kemudahan-kemudahan kepada masyarakat itu memang ada dan konkret dan memang ayolah monggo daftar atau datang langsung ke Enggak usah datang jauh-jauh. Oh iya sih. Bisa Lewat pakai des- mobil JKN, bisa lewat desa tadi bisa. Lewat ada Pandawa sekarang. Pandawa itu Ya siapa singkatannya. tahu kan sekarang eranya apa pengen capaian atau foto selfie di BPJS Oh, kesehatan boleh, tak, Bu? boleh. Kita ulang tahunnya tuh di bulan Juli biasanya Oke. kita pasang apa tuh yang buat Foto foto-foto booth lah, boleh. oke. Atau mungkin di sana ada door prize atau apa kan? Iya, kalau di hari pelanggan sama di pas ulang tahun. Nah. Dicatat ulang tahunnya bulan Juli tanggal 15. Oke, siap. Nggih. Oke. Nah, Bu tadi juga menyebut bahwa BPJS mobile ya. Sorry, online Nggih, ya, online. Itu kan ya tadi satu harus install aplikasi nih Bu, ya toh. Nggih. Atau daftarnya ada yang lebih mudah enggak Bu? Misalkan WA misalnya, setiap orang punya ada. Ada, Oh, Pandawa bisa? namanya. Oh. Jadi pendaftaran melalui WA. Wih. Itu di nomor Gimana itu? 08118 Oke. 165 165. Oke, ngisor gini ya pokoknya. Iya, ngisor. Oh, itu Jadi langsung WA itu? WA ya, WhatsApp itu bisa akses 24 jam, tapi karena yang menjawab ini kan juga teman-teman BPJS. Oh, bukan robot Bukan, atau bukan, oh, bukan robot AI ini, itu ya. bukan. Jadi itu Oke. langsung petugas BPJS. Jadi menjawabnya nanti di jam kerja dan di hari kerja, Senin sampai Jumat di jam 8 pagi sampai jam 17. Oke. Anu customer service-nya ramah enggak, Bu? Ramah lah, Oh, oke. kita ada standar. Ada juga di care center, Mas Andi, itu di 165. Itu juga bukan robot yang menjawab dari Manusia juga. Manusia juga. Oke. Nggih. Aku sume antara robot atau manusia hampir mirip AI ya. Iya, iya, sekarang musim itu. Iya. Oke. Artinya tadi sudah gamblang bagaimana cara daftar BPJS semakin mudah. Wes aku sih jadi agen BPJS ora Brand ambassador. Mulai dari pakai datang langsung ke kantor Kanigoro ya toh. Terus habis itu ke desa. Nggih. Bisa. Terus habis itu lewat WA. Lewat mobil JKN tadi. Nah, apa meneh ning gone Samsat karo sorry ning gone Polres juga Oh, ada nggih, ya ada. mobil Senin keliling. Selasa, nggih. Nah, wis tidak ada alasan untuk tidak daftar ke BPJS. Wes. Tapi Bu Nggih. kita itu kan sering ya jenenge cacah ngopi ya toh, dan tentunya banyak obrolan tentang keluhan ya toh, keluhan. Wah, aku wis daftar BPJS, wah aku wis arep daftar BPJS, itu banyak keluhan seperti itu ya. Itu salah satunya gini, dokter. Aku sudah daftar BPJS, tapi kok ora oleh langsung muronin rumah sakit dulu. Kayak gitu. Berarti alur, nggih, alur JKN, Itu gimana? alur pelayanannya Dokter, nggih. nggih.
Jadi yang pertama kali kalau sudah punya nomor BPJS sudah Nggih. aktif, bukan berarti terus kita bisa akses ke Sepenake dhewe ngoten. Nggih. Kan ada namanya fasilitas kesehatan, itu kan ada tingkat pertama, ada tingkat lanjut. Nah, tingkat pertama itu ada puskesmas, ada dokter praktek perorangan, ada klinik Pratama, itu yang kerjasama dengan BPJS, ada dokter gigi praktek perorangan, itu kerjasama dengan BPJS. Kalau di Kabupaten Blitar kurang lebih ada 64 FKTP, 24 puskesmas, sisanya yang swasta. Itu yang dokter-dokter mandiri gitu ya, Bu? Iya. Oke. Nah, dari situ nanti berobat pertama kali ke situ dulu, ke fasilitas tingkat kesehatan tingkat pertama. Jadi di sana sudah ada dokter, sudah ada dokter giginya kalau puskesmas, klinik. Kami sudah mewajibkan, Yang poliklinik, sudah ada poliklinik juga standarnya. ada. Iya. Oke. Jadi sudah ada standarnya kami pada waktu proses pengajuan pendaftaran, dan setiap tahun kan kita ada penilaian, nggih. Nah, itu kita cek lagi benar nggak sih ada dokternya. Dokternya ada 2, benar nggak? Dokter giginya ada 1, benar nggak? Kok jangan-jangan ngono nek dukun tok. Nah. Jangan-jangan di situ cuma ada perawat aja. Oh iya. Anu, mantri kalau dulu ya. Mantri kalau dulu. Jadi apa istilah sesuai kompetensi FKTP lah. Dan di situ berobat di situ. Kalau misalnya sesuai indikasi medis ternyata perlu rujukan ke rumah sakit, maka dokter di FKTP akan mengeluarkan rujukan untuk berobat ke rumah sakit. Diagnosa awal di FKTP. Kecuali kalau misalnya gawat darurat ya Mas Haji. Oh iya. Kalau gawat darurat itu memang bisa langsung ke rumah sakit, UGD rumah sakit. Oke. Terus setelah rujukan, dapat rujukan. Nah, setelah dapat rujukan nanti bisa berobat sesuai dengan penyakitnya dan sesuai dengan kompetensi rumah sakitnya. Jadi misalnya perlunya ke jantung, ke poli jantung, ketemu sama dokter spesialis jantung. Nah, itu berarti berobatnya nanti ke rumah sakit yang ada dokter jantungnya. Oke, kalau di Kabupaten Blitar misalkan? Kabupaten Blitar hampir semua ada. Hampir semua ada. Bahkan kita tidak membatasi akses di kabupaten saja. Misalnya bisa perlu keluar daerah bisa. Selama itu perlu misalnya kayak Nyun Sewu ada kemoterapi. Kemoterapi itu hanya di rumah sakit besar biasanya adanya. Itu di misalnya perlu ke Sutomo atau ke Saiful Anwar. Bisa. Atau mungkin di ISKA itu juga ada kalau nggak salah. Itu yang memberi rekomendasi adalah dokter tetepan. Bukan diminta ya. Oh iya, bukan atas kemauan sendiri. Iya, jadi banyak tuh masyarakat yang mungkin belum paham. Iya. Sok tahu ngono lah. Kadang di kantor kami sudah memberikan edukasi ya, namanya mungkin pada waktu daftar selak ke susu apa ya, mendapatkan pelayanan. Akhirnya nggak dengar, nggak ini. Itu mereka berobatnya ke rumah sakit dulu. Nah, dari rumah sakit, aku harus minta rujukan ke FKT lah. Rujukan itu tidak diminta. Rujukan itu yang mengeluarkan sesuai kewenangan adalah dokter yang merawat. Gitu. Nah ini mungkin teman-teman Mas Hagi waktu mencolok dari rumah sakit, mari ngono ben ditompone rumah sakit ya rujukan. Itu rumah sakit ngetokne administrasi tok. Nah, begitu. Di FKTP kan ada dokternya. Iya. Diperiksa dulu di situ. Iya. Oke, ku lho Cah, harus dipahami alurnya. Ojo sok ya toh, omene duwe kondangan. Aku punya BPJS. Wis bayar. Nah, oke, clear ya Cah untuk yang alur BPJS itu harus. Kecuali yang gawat darurat ya Mas. Iya. Dan gawat darurat itu kondisinya gimana? Kondisinya kalau pengertiannya gawat darurat itu selama dia tidak segera mendapatkan pelayanan bisa mengancam nyawa dan bisa menimbulkan kecacatan. Oke. Itu kalau secara filosofi. Misalnya pilek Nah, ini bukan gawat darurat nggih. Enggak bisa bernapas soalnya. Kecuali kalau COVID dulu ya. Iya. Itu wah ini COVID itu bahaya. Gitu, tapi kalau gawat darurat itu kan ya itu ada luka terbuka misalnya, terus kejang demam pada anak, terus stroke, serangan jantung, kecelakaan juga kan pasti luka terbuka gitu juga bisa langsung ke UGD rumah sakit. Oke, clear nih. Nah, ada lagi, pokoknya banyak dokter nih kalau kita ngopi. Ada lagi bahwa ketika sudah punya BPJS, nah itu tadi kan jenengan menyinggung bahwa ada kemoterapi, ada sakit jantung. Nah, apa aja sih penyakit yang di cover oleh BPJS? Kadang itu aku kadung bayar BPJS dilala kok ora di cover ya. Ini jalan BPJS ya apa wong sing gak iso maca. Sebetulnya hampir semua penyakit dijamin asal sesuai indikasi medis. Tapi ternyata ada 21
macam yang tidak dijamin sesuai Perpres 82 tahun 52 Khusus tahun ya? 2018 tahun pasal 52. Yang pertama yang tidak sesuai alur tadi, ya. Oke. Yang Iya, 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 iya. ke rumah sakit gitu kan, Iya, iya, itu iya, yang iya. atas permintaan sendiri itu Oke, nggak sesuai. oke. Kemudian penjaminan yang sudah dijamin oleh program lain, contohnya kecelakaan kerja yang Jasa menjamin marga. BPJS tenaga oke. kerja itu kecelakaan kerja. Oh, kecelakaan kerja. Oke. Ye, Siap, siap. penyakit akibat kerja itu Iya, juga iya. yang menjamin BPJS tenaga kerja. Kan BPJS Oke. ada dua nih Mas. Iya, 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 Ada iya. kesehatan sama tenaga kerja. Yes. Nah, Konconan au dulure. ya, saudara kita. Oke, oke, oke. Terus kemudian ada kecelakaan kerja tadi. Kita penjamin kedua, jasa raja penjamin pertama. Iya, 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 Gitu. iya, iya, iya. Terus Oke. kemudian ada penyakit estetik. Penyakit estetik, pelayanan estetik. Oh, pelayanan estetik. Contohnya operasi plastik biar mancung gitu hidungnya. Wow, tak kira lek yo kena cover BPJS Oh, udah dijamin. Bendino ganti rai. Ganti rupa. Ganti hidung gitu ya. Terus apa namanya, pelayanan KB itu yang apa, kalau pelayanannya kita jamin, tapi yang untuk alatnya, alat kontrasepsinya itu nggak dijamin. Oke, oke, Terus oke. sesuatu hal atau apa ya yang bisa dicegah, contohnya apa ya, bunuh diri tapi nggak jadi mati. itu juga kan ada tuh udah. Bunuh diri gak jadi mati tapi dia terlanjur sakit Iya, gitu. Oke. misalnya minum racun, Iya, iya, iya. tapi nggak jadi berangkat Oke, gitu, oke, oke. dosisnya kurang racunnya. Iya, tapi mek mundur dah. Itu udah dicegah. Nggak Nggak dijamin, nggak Oh, dijamin itu. Oke. Terus hobi yang membahayakan, contohnya apa ya? Ekstrim kayak. Ekstrim, Mendaki itu, atau iya. apa. Oke, oke. Itu nggak dijamin. Orang lari-lari itu dijamin enggak, Bu? Lah kalau larinya di tengah jalan lah ya, membahayakan ini. Oke. Itu kurang lebihnya itu ya, ada beberapa, ada 21 contohnya kayak tadi ya apa, kalau di Papua tuh apa tuh yang polisi ditembak-tembak apa tentara, AKB, nah AKB. kayak gitu, ada yang terluka misalnya, itu juga nggak dijamin. Oh, gitu ya. Oh. Terus yang kemarin COVID, wabah juga nggak, bencana alam itu juga nggak dijamin, karena itu masuknya penjaminan lain. Oke. Tapi tetap istilahnya kemarin itu kan tetap dijamin dijamin Kementerian Kesehatan. Iya. Oke. Siap kula cah ya toh. Kowe duwe loro ati karo apa kuwi jenenge putus cinta. Dampaknya ngombe baikkan ya toh. Nggak dijamin loh ya. Ketemu kembung. Nggak bisa dijamin BPJS. Oke, siap. Clear ya saya ya. Untuk penyakit yang tidak dijamin BPJS atau bukan penyakit sebenarnya Bu. Ya, ada kondisi yang ada kondisi yang Kondisi. tidak dijamin. Ada yang memang kondisinya harus dijaminkan dulu ke prioritas itu, lembaga leading sektornya yang prioritas. Ada yang memang kondisi penyakit TB itu juga. TB itu TB C sama HIV itu yang untuk diagnosa tunggalnya. Oke. Itu dijamin program pemerintah. Ada tapi lagi menjamin. tapi untuk komplikasinya itu yang menjamin BPJS. Oh, Stunting, yang murni stunting juga penjaminnya Pemerintah langsung. tapi komplikasinya kami yang menjamin. Oke. Apa jenis komorbidnya? Ya, komorbidnya. Ya, kita kan juga bahasa kedokteran. Komorbidnya yang dijamin BPJS. Oke. Ya, Oke. kalau di UNCI banyak. Wah, pokoknya aja sampai sakarepe dhewe, engko ora dijamin. Oke, siap. Bu Dokter Ike. Ada lagi. Iki mlebu kabeh langsung. Aku arep podcaster BPJS cah ngono, langsung mlebu kabeh ya to. Ya sorry, kita kan wong famous ya to. Dokter Ike, ada tentang durasi rawat inap. Kadang kan kita masuk ke poliklinik yang FKTP nih. Nah, itu ini harus nginep dulu 3 hari atau 6 hari nanti baru dijamin BPJS kesehatan. Itu gimana sih? Jadi kondisinya atau apa jenenge? Benang merahnya atau clearnya bagaimana? Jadi kalau rawat inap sebetulnya rawat inap tidak ada pembatasan hari selama dia dirawat sampai sembuh, cuman kondisi sembuh itu kan
apa ya, kondisional ya. Kalau orang stroke diarani sembuh kembali ke Normal. seperti semula kan mboten saged kalau Iya, sudah iya. terlanjur Cacat ya. stroke nggih. Nah, nyun sewu itu kan juga belum bisa kembali seperti dulu. Tapi kondisi stabil lah istilahnya. Iya, benar. Tapi kalau di FKTP memang ada khususon. FKTP itu maksimal 5 hari rawat inap di sana. Itu walaupun polikliniknya gede gitu ya tetap maksimal Karena 5 kan hari ya? apa namanya, untuk kompetensi dokter umum itu kan ada keterbatasan. Kalau misalnya kalau ke rumah sakit ditangani oleh dokter spesialis. Oke. Nah, Ya. jadi kalau 5 hari belum sembuh, nah monggo bisa dirujuk ke rumah sakit. Dan di rumah sakit Di rumah sakit nggak nggak ada. unlimited ya. Nggih. Oke. Ya sampai stabil. Sampai sabu ya. Oke. Unlimited ya berarti penghuni rumah sakit. Nggak pulang-pulang. Oke. Gitu. Terus kalau misalkan ada unen-unen gini dokter Ika, bahwa ya itu tadi bahwa kamu apa istilahnya penyakitmu ini atau penyakitmu kamu bisa diklaimkan BPJS kalau harus rawat inap dulu 3 hari gitu. Ada kayak kata itu? Enggak ada ya. Oh. Jadi kalau memang indikasi medis dia rawat inap atau perlu rawat jalan, atau rawat jalan kan sesuai dengan kondisinya ya dan yang menentukan kan dokter yang merawat. Bukan berarti nanti terkait klaim itu kan nanti antara Vaskes dan BPJS. Bukan berarti kalau memang si pasien ini indikasinya harus rawat inap ya dirawat inapkan harusnya. Bukan berarti dia rawat inap harusnya wes rawat jalan aja. Nggak boleh. Begitu juga sebaliknya. Butuhnya rawat jalan, terus dipaksa rawat inap ya tidak boleh. Itu ya berarti sakar PDW itu Ya, tadi. itu. Kan biasanya kondisinya gini, pengen ndang mulai. Karena kondisinya memang, tapi si dokter menganjurkan untuk rawat inap. Nah itu mungkin yang tidak diklaimkan yang rawat jalannya itu. Ya jadinya jatuhnya atas permintaan sendiri. Nah, itu. Nah, terus ini juga Mas Anggi, misalnya peserta JKN ini berobat ke salah satu Vaskes ternyata mendapatkan pelayanan yang kurang mengenakan, kurang nyaman. Kurang nyaman itu artinya misalnya perawatnya judes. Oke. Ya. Ini contoh aja. Kok enggak ini saya kok dibentak-bentak atau gimana lah. Atau mungkin ada biaya tambahan yang dikeluarkan. Misalnya sudah sesuai hak rawatnya, rawat inap di kelas 1 atau di kelas 2. Ini kok ada tambahan biaya kamar, padahal saya sudah menempati kamar yang sudah sesuai. Nah, itu bisa disampaikan ke kami lewat petugas PIPP. Lewat hotline ada? Ada hotline juga ada 165 boleh, atau petugas PIPP ini namanya, nomor HP-nya sama fotonya kita tempel di setiap rumah sakit kerjasama. Minimal 5 titik rumah sakit harus memasang itu. Jadi ada 2 PIPP rumah sakit dan PIPP BPJS. Tinggal nanti keperluannya apa nih yang bikin nggak nyaman, apakah yang di rumah sakitnya bisa menghubungi PIPP rumah sakit atau ke PIPP BPJS. Itu artinya kan sudah ada foto yang menakutkan itu kok masih itu. Nggak menakutkan mereka. Foto nedak loh ya. Ganteng-ganteng kok, cantik-cantik. Kak ya susternya atau anunya gitu tetap semena-mena kan yo. Itu jelas konkret loh. Kata wah Ya, misalnya, Anda tidak melayani saya secara atau misalnya baik dan ada benar. sepele aja permintaan fotokopi. Sekarang kan sudah nggak perlu fotokopi. Semuanya kan terintegrasi ya. Iya. Terus jenenge piantun sakit kan kalau fotokopi wirawiri kan juga kasihan. Iya. Apalagi yang ngantar juga. Nah, ini bisa disampaikan ke petugas PIPP, Mas, saya kok disuruh fotokopi ya gitu. Nanti petugas yang PIPP kami yang nanti berkoordinasi dengan rumah sakit konfirmasi. Tinggal nyeken atau tinggal hubungi lewat di foto aja. Misalnya ada nih di Vaskes ada yang masang harus fotokopi kakak, fotokopi. Itu ada Bu dokter. Formatnya itu ada. Nanti kita tampilkan ya. Format apa? Yang itu tadi loh, foto yang ditampilkan itu tadi loh. Ada. Fotonya petugas PIPP ada. Itu kan bukan petugasnya yang hadir tapi fotonya ada loh. Tapi bisa di WA. Iya. CS-nya lah ya. Iya, customer service lah istilahnya. Tapi kalau di kami namanya petugas PIPP. Anda pelayanan kesehatan. Jangan semena-mena ada fotonya. Oke. Tapi itu langsung ditindak dan memang benar-benar langsung clearkan dari saat bahkan itu. kami Nyun Sewu kita juga sampling juga ke masyarakat, ke peserta. Jika kiranya ada pelayanan yang kurang nyaman atau mungkin ada indikasi-indikasi tertentu yang kami harus konfirmasi langsung ke yang bersangkutan.
kita langsung datang ke rumah. Kuesioner atau apa gitu ya? Sampling. Lebih ke spot check sih namanya Iya, kalau iya, di iya, kami. iya, Jadi iya. kita konfirmasi langsung ke pesertanya. Jadi random. Nggih. Nggak bisa disetting. Oh, ini Bisa, orangnya siapa, iya, orangnya iya. siapa. Random bisa atau ada keluhan memang. Oke. Jadi oke. peserta ada keluhan atau ada data-data yang terekam di BPJS yang ternyata terpantau ini misalnya ada satu orang satu nomor JKN kok di hari yang sama mendapatkan 2 pelayanan. Kan aneh nih. Oke. Misalnya Ada yang anomali. satu rawat inap di FKTP ini atau di rumah sakit A, di hari kedua di irisan di dalam rawat inap itu kok ada berobat jalan di rumah sakit yang lain. Nah itu, wah ini Ya, itu apa nih gitu? Oh, berarti ketika ada anomali Data, satu hari 2 layanan itu Terlihat di kami. Itu ada, Bu? Ada. Oh, itu kayaknya Kemarin kami baru saya sendiri sama teman-teman itu gimana orangnya memang staff. sakti gitu loh, bisa Enggak, membelah diri ada atau kemungkinan ada kaki ya itu ada kemungkinan orangnya tetap satu. Ada kemungkinan sepertinya yang kayak kemarin ada penyalahgunaan maladministrasi ya. Oke. di vaskes yang lain. Oke. Kurang omset. Siap. Oke, Dokter Ika. Nah, ini ada satu keluhan. Waktu pengen apa jenenge? Waktu Daftar. sehat, waktu Oh, iya. sehat. Woi, sudah lihat duit tinggi foya-foya orang daftar BPJS. Terus sakit. Waktu sakit pun dia wah ini Minta nggak ada segera. duit. Terus akhirnya daftar BPJS. Tapi tidak langsung dilayani ya, Bu. Iya, kalau daftar mandiri itu kan nunggu 14 hari. Oke. Ada waktu tunggu. Itu memang ada peraturan. Iya, ada peraturannya itu memang, ada undang-undangnya. Oke. Tapi kalau nanti kondisinya di satu daerah itu sudah wah sih, sudah 98%. Kabupaten Blitar nih misalkan. Amin, ya Allah. Oh, oke. Nah, itu nanti bisa daftar langsung. Besoknya langsung dilayani. Iya, satu juga. Weh, ayo. Pokoknya 98% ya Mas. Iya, UHC itu tadi Iya. kan. Tapi kalau di bawah itu ya nggak bisa. Iya. Gitu. UHC cut off dan non cut off istilahnya. Lah misalkan 95% katakanlah kan dia tetap jenengi nyun sewu kepala daerah kan dia butuh capaian. Wah, iki lho. Iya. Wah. Iya, betul. Masyarakat Iya. aman untuk kesehatan Iya. walaupun itu yang melayani nyun sewu, yang melayani BPJS. Ya, tapi kan Iya. diklaim sendiri Iya. bisa. Iya, yang mengelola memang kami. Nah, misalkan kayak kepala daerah ngeklaim programnya leading sektor yang lain, badan ad hoc yang lain, misalnya PTSL, ya, tak klaim iki hasil karyaku deh, padahal itu orang BPN. Oke, Bapak Kepala Daerah, ada satu panggung untuk Anda. Jangan disia-siakan. Nah, ini ada yang satu lagi yang paling mengganjal, gitu. Iya. Mitos atau fakta tentang bahwa obat yang diberikan oleh BPJS itu tidak manjur. Itu sugesti atau memang Apa ya itu ya? itu obatnya beda atau Bu? Ya Obatnya sebetulnya apa? sama saja. Sama Kita ya? ada obat. Jadi Oh, iya, kita bener-bener pahitnya ya? iya. Ada kita namanya pedoman Fornas namanya, Formularium Nasional. Nah, di situ macam-macam isinya. Ada yang generik ya, ada yang paten juga sebetulnya. Apa itu? Pemberian obat itu kan sesuai kondisi penyakit ya, sesuai dengan indikasi medisnya, sesuai dengan arahan dokter. Misal ternyata si pasien ini sakit di dalam obat Fornas, jadi obatnya yang dibutuhkan pasien ini nggak ada di Fornas. Itu boleh pakai obat di luar Fornas atas persetujuan dari dokter yang Dokter merawat atau dan rumah direktur sakit. rumah sakitnya, atau rumah Karena sakitnya. kebutuhannya kan Iya, ada apa sih ini? Selama, biaya. Betul, kalau Betul. selama itu indikasi medis dan memang diperlukan dan tanpa permintaan sendiri itu nggak ada biaya tambahan. Oke. Walaupun di luar Fornas. Oke. Ya biasanya kan pakai generik gitu loh Bu. Iya. Oh, toh? nggih, ya. Itu beda toh memang dengan Sama yang- aja Oh, sebetulnya. sama aja ya. Generik sama paten sama aja. Ada yang Oke. paten warnanya apa? Merah apa biru gitu. Kemasannya kalau yang generik kan enggak gitu misalnya. Nah, itu ya sebenarnya sama aja. Oh, kandungannya juga sama. Iya, paracetamol sama Sanmol ya isinya Iya. paracetamol. Oh. Gitu. Intinya sih ini Sama curah aja. apa? Mungkin subjektif ya itu kalau obat itu mungkin. Oke. Tapi kalau ya rata-rata sih masyarakat kami masih belum jarang kami menemukan keluhan. Saya kok nggak sembuh? Berarti Dia itu memang sembuh mereka. mitos ya, itu Nggih, sugesti nggih. ya. Nggih, sugesti. Tapi
memang kesembuhan itu miliknya Allah. Iya, betul. Kita berupaya. Iya, yang bisa menyembuhkan ya. Nggih. Oke. Clear ya Cah ya. Di kau jangan banyak bertanya ini. Clear. Oke Bu. BPJS Kabupaten Blitar. Nggih. 2025 seperti apa Bu? Atau harapannya bagaimana Bu? Harapannya tentunya masyarakat Kabupaten Blitar bisa terjamin CKN seluruhnya sih. Harapannya seperti itu. Karena ya itu tadi masyarakat terkait kesehatan itu kebutuhan pokok nggih Mas Anggi nggih. Kesehatan itu salah satu ini aset ya, asetnya kita juga. Dan BPJS ini kan sifatnya kita gotong royong nggih. Bukan berarti kalau nggak sakit, belum pernah sakit gitu. Bukan berarti terus kita nggak perlu BPJS. Kita juga perlu membantu juga masyarakat yang saat ini kondisinya sakit dan memakai fasilitas JKN. Contohnya seperti hemodialisa atau cuci darah itu kan tiap hari, tiap minggu kan mereka dan biayanya juga tidak murah cuci darah itu. Ada yang kemoterapi. Jadi kalau boleh memilih sih, yang mending sehat bayar gitu kan istilahnya untuk bantu yang sakit. Iya. Ya dengan gotong royong semua tertolong. Prinsipnya begitu. Oke, sangat menyentuh maksudnya filosofi atau intinya walah aku rung loro nyapo kok mlebu BPJS ya atau daftar BPJS. Oke, selamat apa sini? Oke, terima kasih Dokter Ika kok selamat tahun baru. Belum, masih minggu depan. Oke, terima kasih Dokter Ika atas waktunya sudah. Terima kasih Radar Blitar diberikan kesempatan untuk podcast bisa menyebarkan berita positif. Siap, mohon maaf jika ada kesalahan ya, apalah saya ini orang awam Sami-sami. ya. Siap. Oke, Cah, jangan lupa like, comment dan subscribe. Ciao. Oke.